Nah, gimana nih kabar kalian semua? Para Etotholic di belantara sana. Seperti biasa, alur cerita film yang akan kita bahas kali ini, berjudul Sorry to Bother You yang rilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang telemarketer muda di Auckland, menemukan kunci sukses. Namun, kesuksesannya membawanya ke dunia power caller, di mana ia menjual produk paling keji untuk bos gila yang punya rencana mengerikan bagi umat manusia. Penasaran? Langsung saja, inilah ceritanya. Di Auckland, Chase sedang menjalani wawancara kerja untuk posisi telemarketer di Regal View. Dia bahkan membawa trofi sekolah menengah dan plakat karyawan terbaik bulan ini. Namun, manajer Anderson tahu bahwa semua pengalaman di resumenya adalah palsu. Salah satu nomor telepon milik temannya, Salvador, yang juga melamar pekerjaan yang sama dan lupa mengganti pesan keluar di teleponnya. Dan Anderson dulunya bekerja di tempat lain yang ada dalam daftar tersebut. Jadi, dia tahu Chase bukan karyawan di sana. Chase tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia membuat sendiri plakat dan trofi tersebut, tetapi Anderson tidak peduli. Dia akan mempekerjakan siapa saja di sini asalkan mereka memiliki inisiatif. Jadi Chase sekarang memiliki pekerjaan dengan gaji yang hanya berdasarkan komisi. Keesokan paginya, Chase bangun dengan perasaan filosofis. Dia bertanya kepada pacarnya, Detroit, apakah dia pernah berpikir tentang menjadi tua dan mati karena dia khawatir dia akan menjalani hidupnya tanpa melakukan sesuatu yang berarti. Detroit menjelaskan bahwa momen-momen kecil juga penting karena tidak semuanya harus demi anak cucu atau masa depan. Mereka mulai berciuman dan bermesraan, tetapi mereka terganggu oleh pintu yang terbuka dan para tetangga melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata Chase selama ini tinggal di garasi pamannya. Kemudian Chase menyalakan TV dan menonton iklan Worry Free. Perusahaan tersebut menyebut dirinya sebagai model gaya hidup baru karena para pekerja tinggal di pabrik, sehingga mereka disediakan tempat tidur dan makanan. Mereka menjualnya sebagai pengaturan yang sempurna, tetapi itu terasa seperti penjara, terutama karena kontrak mereka berlaku seumur hidup. Dalam perjalanan ke tempat kerja, Chase dihentikan oleh pamannya, Sergio, yang mengingatkannya bahwa dia berutang uang sewa selama 4 bulan. Sergio tenggelam dalam utang, jadi dia memberi Chase waktu 2 minggu untuk memberikan uang itu kepadanya. Chase mengeluh tentang pamannya yang tidak bersikap baik kepada keluarganya sendiri, jadi Sergio mengingatkannya bahwa dia telah memberinya sebuah mobil yang hampir tidak bisa berfungsi. Ketika Chase tiba di kantor, dia melihat ada lift yang sangat mewah di bagian belakang dan menatap sang bos, Mr. Bleb, yang namanya selalu disensor setiap kali disebutkan. Manajer Johnny membawa Chase ke mejanya dan menjelaskan bahwa lampu akan dinyalakan setiap kali dia berhasil melakukan penjualan. Jika dia bekerja keras, dia bisa menjadi power caller di lantai atas dan menghasilkan uang yang nyata. Kemudian Chase melakukan panggilan pertamanya. Dia membayangkan dirinya muncul di depan pasangan yang sedang sarapan, tetapi pria itu langsung menutup telepon begitu dia menyapa. Panggilan kedua diangkat oleh seorang wanita yang sedang bermesraan, dan dia juga dengan cepat menutup telepon. Wanita tua di panggilan ketiga mendengarkan Chase, tetapi dia menjelaskan bahwa dia tidak punya uang karena suaminya berada di rumah sakit karena kanker. Chase tidak tahu harus berbuat apa dan melihat papan tanda yang mengingatkannya untuk mengikuti skrip, yang menyatakan bahwa dia harus mengubah masalah apapun menjadi poin penjualan. Dia memberitahu wanita itu bahwa ensiklopedia yang dia jual mencakup tips tentang cara tetap sehat, yang membuat wanita itu menutup telepon. Keesokan harinya, Chase terus gagal melakukan penjualan. Rekan kerjanya, Langston, menertawakannya dan menyuruhnya menggunakan suara kulit putihnya, white voice. Chase bingung dengan hal ini dan mengatakan bahwa dia sering diberitahu bahwa dia terdengar cukup putih. Tetapi Langston menjelaskan bahwa itu hanya suara putih ala Will Smith, yang hanya berarti berbicara dengan sopan. Suara kulit putih yang asli tidak memiliki kekhawatiran. Suara itu telah membayar semua tagihannya dan merasa bahagia tentang masa depan. Langston mengklarifikasi bahwa orang kulit putih sebenarnya tidak terdengar seperti itu. Itu adalah apa yang mereka harap mereka terdengar seperti itu. Dia mengubah suaranya untuk memamerkan trik tersebut dan Chase terkejut. Rasanya hampir seperti Langston sedang disuli suara. Beberapa waktu kemudian, para karyawan menghadiri pertemuan untuk bertemu dengan pemimpin tim yang baru, Diana. Dia dan Johnny terus mencoba menggunakan bahasa gaul korporat untuk menyemangati para karyawan, dengan mengatakan bahwa mereka harus menganggap tim sebagai sebuah keluarga. Metafora mereka gagal, dan Chase bertanya apakah ide bekerja lebih keras ini berarti mereka akan dibayar lebih.
tetapi pertanyaannya diabaikan. Setelah itu, Chasez mencoba mengambil kopi dari mesin, tetapi tidak ada yang keluar. Rekan kerjanya, Squeeze, menjelaskan bahwa para manajer bahkan membuat mereka membayar untuk makanan ringan. Squeeze sangat kagum pada Chasez karena berani berbicara selama pertemuan dan mengungkapkan bahwa dia sedang mencoba meyakinkan tim untuk berjuang demi gaji yang lebih baik. Mereka jelas tidak bisa berbicara di sana, jadi Squeeze mengundang Chasez ke sebuah bar, berjanji untuk mentraktirnya. Di malam hari, Detroit sedang menyelesaikan gilirannya sebagai penari papan tanda di jalan. Chasez menjemputnya dan memperkenalkannya kepada Squeeze, menjelaskan bahwa dia adalah seniman yang luar biasa. Detroit mencoba memuji Chasez juga dengan menyebutkan hal-hal hebat yang dia lakukan di sekolah menengah, tetapi dia menghentikannya. Dia memintanya untuk tidak membicarakan sekolah menengah karena itu ada di masa lalu, dan sebagai orang dewasa, mereka tidak boleh terjebak pada pencapaian masa remaja mereka yang konyol. Sebagai contoh, dia menunjuk ke mantan pemain sepak bola sekolah yang sekarang bekerja di toko mebel dan bermain sepak bola sepanjang hari. Chasez berpikir mereka terjebak, tetapi Salvador berpikir mereka hanya teman-teman yang sedang bersenang-senang bersama. Di bar, kelompok tersebut menonton berita dan mengetahui bahwa polisi telah melawan beberapa pengunjuk rasa yang menyebut kontrak seumur hidup Worry Free sebagai bentuk perbudakan baru. CEO Worry Free, Steve, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa itu tidak dianggap sebagai perbudakan hanya karena pekerja mereka tidak menandatangani kontrak di bawah ancaman kekerasan fisik. Protes tersebut telah diorganisir oleh kelompok yang dikenal sebagai Left Eye Faction, yang mengenakan tanda hitam di bawah mata kiri mereka. Seorang aktivis menjelaskan bahwa hampir tidak ada lapangan kerja normal karena Worry Free menggantikan segalanya, bahkan pabrik-pabrik kerja paksa, sweatshops. Fasilitas mereka seperti penjara di mana karyawan bekerja selama 14 jam dan diberi makan makanan murahan yang menjijikan. Chasez dan teman-temannya sedang bersenang-senang mengobrol dan minum. Ketika tiba waktunya untuk melakukan tos, Chasez mengungkapkan bahwa dia telah menyempurnakan suara kulit putihnya, membuat semua orang terkejut. Mereka mulai berbicara tentang pekerjaan dan Squeeze mengatakan bahwa janji menjadi power caller adalah bohong. Itu adalah sesuatu yang dikatakan para manajer untuk menjaga agar karyawan tidak menyerah. Dia mengeluarkan beberapa brosur dan mengatakan mereka perlu membentuk serikat pekerja sehingga mereka bisa dibayar dengan layak. Keesokan paginya, Chasez memberitahu Sergio bahwa dia akan dibayar pada hari Jumat, jadi dia akan membayar semua uang sewanya saat itu. Namun, Sergio tidak peduli lagi. Bahkan uang Chasez tidak akan cukup untuk membayar utangnya. Bank akan segera menyita rumah tersebut, jadi Chasez perlu mulai mencari tempat baru. Sergio sangat putus asa sehingga dia mulai mempertimbangkan untuk bekerja di Worry Free. Di kantor, Chasez berhasil terhubung dengan klien berkat suara kulit putihnya. Johnny sangat kagum dan datang ke mejanya untuk merayakan setiap kali dia berhasil melakukan penjualan. Dia juga mengklaim bahwa para bos sedang membicarakan kesuksesan Cash. Jadi dia mungkin akan segera menjadi power caller. Kemudian terungkap bahwa Detroit juga bekerja paruh waktu di Regal View. Saat berikutnya mereka pergi ke bar, Squeeze menunjukkan surat kabar kepada Chasez. Sayangnya, komite senat telah membersihkan Worry Free dari semua tuduhan perbudakan. TV di bar sedang memutar sebuah acara berjudul I Got the Pop Kicked Out of Me, di mana para pemain dipukuli dan dipermalukan di kamera hanya untuk bahan tertawaan. Squeeze berpikir sangat menyedihkan bahwa ini adalah acara paling populer di negara ini, mendapatkan 150 juta penonton setiap malam. Keesokan paginya, Squeeze mengorganisir tim untuk aksi protes pertama mereka. Ketika dia mengatakan, telepon diturunkan, semua orang akan berhenti bekerja selama 20 menit. Dia bertanya apakah ada yang ingin mundur sekarang dan Chasez sedikit ragu sebelum menunjukkan dukungannya. Dalam perjalanan ke mejanya, Chasez tidak bisa berhenti menatap lift khusus yang disadari oleh Mr. Bleb. Di sore hari, Squeeze berteriak, telepon diturunkan, dan semua orang mulai meneriakkan hinaan terhadap perusahaan. Chasez ragu-ragu pada awalnya, tetapi akhirnya ikut berteriak dan bertepuk tangan, merasa seperti dia akhirnya melakukan sesuatu yang penting. Beberapa waktu kemudian, Chasez dipanggil ke kantor manajer. Ketika mereka memberitahu dia bahwa dia harus mengambil barang-barangnya dan pergi, dia mulai menghina mereka, menolak untuk berhenti berjuang demi tujuan yang baik. Namun, para manajer menjelaskan bahwa dia harus membawa barang-barangnya ke lantai atas karena dia telah dipromosikan menjadi power caller. Johnny melihat Squeeze dan Salvador di jendela, jadi dia menutup tirai. Chasez merasa bimbang dan membayangkan para pemain sepak bola di kantor sebagai tanda bahwa dia juga terjebak dalam pekerjaan ini. Namun,
Ketika para manajer memberitahu dia berapa banyak uang yang akan dia hasilkan dan membuka sebotol sampanye, dia dengan gembira merayakan dan ikut minum juga. Keesokan harinya, Chasez datang ke tempat kerja dengan mengenakan satu-satunya setelan jas yang dia miliki. Diana membawanya ke lift mewah di mana dia harus memasukkan kata sandi yang sangat panjang agar lift itu berfungsi. Suara lift menyambut Chasez dan memujinya dengan beberapa komentar yang aneh dan nakal. Di lantai atas, Chasez akhirnya bertemu dengan Mr. Bleb, yang juga menggunakan suara kulit putih dan memberitahu dia bahwa mereka harus selalu berbicara seperti ini di sini. Mr. Bleb menjelaskan bahwa mereka menjual kekuatan dalam dua bentuk. Kekuatan senjata, firepower, dan tenaga kerja, manpower. Chasez ngeri menyadari bahwa dia akan menjual senjata dan tenaga kerja worry-free, yang pada dasarnya adalah perbudakan. Berkat kontrak seumur hidup itu, mereka tidak memiliki upah, sehingga mereka dapat membangun mobil dengan biaya pembuatan sebuah sepeda. Pada awalnya, Chasez ragu-ragu, tetapi dia dengan cepat mulai bekerja ketika dia diberitahu berapa banyak uang yang akan dia hasilkan. Sementara itu, seorang aktivis sedang merusak papan tanda worry-free di jalan. Segera, seorang pria meneriakinya dan dia harus melarikan diri. Ketika dia sudah cukup jauh, dia melepas penyamarannya untuk mengungkap bahwa dia adalah Detroit, yang ternyata merupakan bagian dari Left Eye. Setelah itu, dia pergi bekerja dan dikunjungi oleh Squeeze, yang juga tahu beberapa gerakan keren untuk dilakukan dengan papan tanda. Dia mempelajari ini di Los Angeles, di mana dia membantu para pemutar papan tanda untuk berserikat juga. Detroit menceritakan bahwa dia menggunakan seninya untuk membantu revolusi. Jadi, Squeeze bertanya tentang hubungannya dengan Chasez karena dia tidak tampak seradikal dirinya. Dia bersumpah bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi jawabannya terasa canggung. Kemudian Squeeze melihat sedikit rasa sakit di pipinya yang ditinggalkan oleh tanda mata kiri dan menawarkan untuk memberinya tumpangan, tetapi dia mengatakan Chasez yang akan menjemputnya. Jam-jam berlalu dan Chasez masih di kantor karena dia harus mempelajari aturan baru, produk, dan skrip. Detroit lelah menunggu dan harus menelepon seorang teman untuk meminta tumpangan. Ketika Chasez akhirnya meninggalkan kantor, dia pergi ke galeri dan meminta maaf kepada Detroit, menjelaskan bahwa dia telah dipromosikan menjadi power caller, dan dia baru memberitahu sekarang karena dia sebelumnya belum yakin apakah itu nyata. Dia bertanya apa yang dia jual sekarang, tetapi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan ke karya seni Detroit. Sementara Detroit menjelaskan pesan di balik karya-karyanya, Chasez tidak benar-benar memperhatikan. Dia sangat lelah sehingga dia hanya bisa melihat rokoknya. Ketika Detroit akhirnya berbagi rokok dengannya, dia merasa lebih segar dan benar-benar dapat mendengarkannya. Keesokan harinya, Chasez mendapati Squeeze sedang mengorganisir tim lagi. Dia memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang power caller sekarang, jadi dia akan mendukung teman-temannya. Tetapi dari pinggir lapangan, menyebutkan utang Sergio sebagai alasannya. Salvador meneriakinya karena telah berkhianat, dan argumen pun terjadi, meskipun sebagian besar berupa pujian yang disampaikan secara pasif-agresif. Langston harus menghentikan mereka, dan Chasez bergegas masuk untuk mengabaikan protes tersebut. Di kantor barunya yang mewah, Chasez melakukan panggilan pertamanya dan mengobrol dengan seorang pengusaha penting Jepang, membayangkan dirinya muncul di kamar mandi bersamanya. Menggunakan suara kulit putihnya, Chasez menjelaskan bahwa worry-free dapat membangun produk dengan uang yang lebih sedikit, dan pengusaha itu menyukai ide untuk menggandakan pangsa pasarnya demi mengalahkan pesaingnya. Beberapa saat kemudian, Mr. Bleb mengumumkan bahwa Chasez melakukan penjualan yang sangat penting pada hari pertamanya, dan mereka melakukan tos perayaan. Chasez menceritakan situasinya yang buruk dan bertanya apakah dia bisa dibayar sekarang. Mr. Bleb sangat senang dengan kesepakatan itu sehingga dia setuju. Setelah bekerja, Chasez memberi Sergio cukup uang untuk melunasi utangnya. Hari demi hari, dia terus membuat kesepakatan bisnis besar. Jadi segera, dia memiliki mobil baru yang mewah di apartemennya sendiri dengan perabotan dan dekorasi yang indah. Suatu pagi, Chasez menyalakan TV dan menemukan laporan berita tentang pemogokan di Regal View. Semua temannya memprotes di luar dan tidak membiarkan siapapun memasuki gedung. Regal View lelah dengan hal ini, jadi mereka menyewa perusahaan keamanan yang akan mendorong para pengunjuk rasa dengan kekerasan untuk membantu para power caller pergi bekerja. Ketika Detroit bangun, Chasez berbicara kepadanya dengan suara kulit putihnya. Dia menegurnya dan dia meminta maaf, mengatakan dia melakukannya tanpa berpikir. Detroit berpikir itu adalah tanda yang buruk dan mengatakan dia tidak bisa melakukan ini lagi. Chasez telah pergi bekerja di tengah-tengah protes dan Detroit berpikir dia mengkhianati perjuangan dan teman-temannya. Argumen terjadi dan mereka akhirnya berebut selimut. Setelah jatuh dari tempat tidur,
Chasez mengatakan dia menginginkan pekerjaan yang baik agar menjadi lebih menarik bagi Detroit. Namun, Detroit menjelaskan dia sudah menyukai Chasez yang dulu dan jika hari ini dia melewati garis demonstrasi, picket line, hubungan mereka berakhir. Di luar gedung, Chasez dan para power caller lainnya dikelilingi oleh para penjaga yang mulai memukuli para pengunjuk rasa untuk membuka jalan. Chasez akhirnya tetap melewati garis demonstrasi tersebut. Bagaimanapun, di malam hari, MR Blade mengadakan perayaan lain untuk Chasez karena dia telah mendapatkan banyak penjualan yang sukses. Setelah itu, dia berkendara melewati galeri Detroit, tetapi memutuskan untuk tidak mengunjunginya karena mereka tidak lagi bersama. Keesokan harinya, para penjaga memukuli para pengunjuk rasa untuk membuka jalan lagi. Chasez mencoba bergerak cepat, tetapi seorang aktivis berhasil memukul kepalanya dengan kaleng soda. Alih-alih pulang, Chasez mendapatkan perban dan terus bekerja. MR Blade sangat kagum sehingga dia mengundangnya ke pesta yang diadakan oleh CEO Steve dan Chasez berjanji akan pergi nanti karena dia memiliki acara lain terlebih dahulu. Di malam hari, Chasez pergi ke pembukaan galeri Detroit dan dia tidak sengaja mendengarnya menggunakan suara kulit putihnya sendiri untuk menjual karyanya. He mencoba memuji seninya, tetapi dia tidak tahan berada bersama dirinya yang sekarang. Kemudian, Salvador menyebut Chasez sebagai pengkhianat dan mengungkapkan bahwa video dia dipukul dengan kaleng telah menjadi viral. Squeeze mencoba meyakinkannya untuk memperjuangkan gerakan ini dari posisi barunya karena itu akan menjadi pernyataan yang kuat, tetapi dia terganggu ketika pertunjukan dimulai. Detroit muncul di panggung dengan hanya mengenakan tangan karet di dada dan selangkangannya. Di beberapa wadah, ada telepon yang rusak, selongsong peluru bekas, dan balon yang diisi dengan darah domba. Semuanya mewakili berbagai bisnis yang menyalahgunakan tenaga kerja Afrika. Dia ingin penonton melemparkan barang-barang itu kepadanya sementara dia membacakan kutipan dari film The Last Dragon. Beberapa menit pertama, Detroit dapat berbicara dengan tenang, tetapi segera kerumunan mulai melemparkan barang-barang kepadanya tanpa peduli. Chasez panik dan menghentikan mereka. Namun, Detroit mengatakan dia merusak pertunjukannya dan mengusirnya. Di sebuah rumah yang sangat mewah, Steve mengonsumsi gula ilegal untuk memulai pesta. Chasez akhirnya bertemu dengannya dan harus menggunakan suara kulit putihnya saat mereka mengobrol. Steve membuat Chasez duduk di tengah-tengah kerumunan dan meminta cerita-cerita menyenangkan dari lingkungan tempat tinggalnya yang keras, The Hood. Jadi, Chasez harus menjelaskan bahwa dia tidak pernah ikut geng. Kemudian, Steve menyuruhnya melepaskan suara kulit putihnya dan memintanya untuk melakukan rap. Chasez mengatakan dia tidak bisa, tetapi Steve menolak untuk percaya bahwa seorang pria kulit hitam tidak bisa melakukan rap dan terus meminta, menyebabkan kerumunan ikut meneriakkan permintaan tersebut juga. Menyerah di bawah tekanan, Chasez mencoba mengarang beberapa rima, tetapi semuanya konyol dan kerumunan merasa bosan. Karena putus asa untuk mengesankan mereka, Chasez mulai mengulang-ulang kata N dengan banyak energi, dan para tamu dengan senang hati ikut bernyanyi bersama. Setelah itu, pesta berubah menjadi liar dan vulgar, tetapi Chasez menolak untuk bergabung dalam tumpukan orang-orang asing yang telanjang tersebut. Blade menemukannya sendirian di sebuah ruangan dan memberitahu dia bahwa Steve ingin menemuinya secara pribadi. Chasez pergi ke kantor Steve dan mengonsumsi beberapa gula ilegal dari piring berbentuk kuda. Steve memiliki tawaran bisnis besar yang ingin dia ajukan dan ingin Chasez menonton film yang menjelaskannya. Namun, Chasez perlu pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Di koridor, Chasez salah memasuki pintu. Dia menemukan sebuah ruangan aneh dan hanya ada satu bilik dengan suara yang meminta bantuan. Ketika suara ini mengatakan dia berada dalam kesakitan yang hebat, Chasez membuka bilik tersebut dan ngeri melihat seekor makhluk setengah manusia setengah kuda, humanoid horse, dengan alat kelamin yang sangat besar terjatuh. Makhluk itu memohon belas kasihan dan Chasez melangkah mundur, hanya untuk menabrak lebih banyak kuda di balik tirai, yang juga meminta bantuan karena mereka semua dirantai dan kesakitan. Chasez yang ketakutan berlari kembali ke koridor dan menabrak Steve yang memegang pistol. Karena Chasez telah mengompol di celananya, Steve membawanya kembali ke kantornya dan memutar film untuk menjelaskan apa yang terjadi. Menggunakan animasi stop motion, video tersebut menceritakan kisah tentang bagaimana manusia berevolusi untuk menggunakan alat. Umat manusia selalu menciptakan alat-alat baru, tetapi tenaga kerja terus terbatas karena kekurangan tubuh manusia. Itulah mengapa Worry-Free telah mengembangkan bahan kimia yang dapat membuat orang menjadi lebih efisien, tahan lama, lebih kuat, dan oleh karena itu lebih menguntungkan. Bahan kimia ini mengubah manusia menjadi makhluk mirip kuda yang disebut Aquisapiens dan terlihat seperti gula. Melihat hal ini, Chasez panik karena dia pikir Steve membuatnya mengonsumsi bahan kimia tersebut. Namun,
Steve meyakinkannya bahwa dia hanya memberinya gula rekreasi biasa. Dia menjelaskan bahwa mereka membuat jutaan Acqui Sapiens, yang berarti mereka akan memiliki masyarakat dan budaya mereka sendiri segera. Perusahaan ingin mencegah serikat pekerja atau pemberontakan, jadi mereka ingin salah satu karyawan mereka berada di dalam untuk menjaga agar segala sesuatunya tetap terkendali. Steve akan membayar Chase $100 juta jika dia setuju untuk menjadi pemimpin Acqui Sapiens selama 5 tahun, dan di akhir masa jabatan, dia akan mendapatkan penawar untuk menjadi manusia kembali. Namun, Chase berpikir itu telah melewati batas dan uang tidak akan mengubah pikirannya kali ini. Keesokan paginya, Chase menemukan sebuah artikel yang berbicara menentang worry free. Dia mencari ponselnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Jadi, dia menggunakan telepon kabelnya untuk menelepon surat kabar dan memberitahu para jurnalis tentang eksperimen kuda tersebut, tetapi tidak ada yang percaya cerita gila seperti itu. Ketika dia menyalakan TV, dia menemukan bahwa seorang pembawa acara sedang mengajari anak-anak cara membuat wig yang melambangkan insiden kaleng tersebut. Belakangan di kantor dokter, dia mendengar di berita bahwa aktivis yang melemparkan kaleng kepadanya sekarang memiliki kontrak dengan merek soda tersebut. Chase bertanya kepada dokter apakah dia berubah menjadi kuda dengan menunjukkan alat kelaminnya, dan dokter itu mengusirnya. Di apartemennya, Chase menanyakan pertanyaan yang sama kepada Detroit, tetapi dia mengatakan alat kelaminnya berukuran sama. Dia juga mengeluh karena dia mencoba meneleponnya tadi malam. Jadi, Chase mengungkapkan bahwa dia kehilangan ponselnya. Detroit menceritakan bahwa dia menerima pesan video dari nomor ponsel Chase yang tidak dia buka karena dia pikir itu adalah sesuatu yang kotor. Jadi, mereka menontonnya bersama sekarang. Ternyata ponselnya jatuh ketika dia berlari dari kuda dan secara tidak sengaja melakukan panggilan video ke Detroit. Ponsel itu merekam para Acqui Sapiens, para ilmuwan yang menyuntik mereka dengan obat penenang, dan Steve yang mengancam akan mengubah mereka menjadi lem. Setelah itu, Chase dan Detroit bermesraan. Meskipun Detroit memperingatkannya bahwa ini hanya cinta sesaat dan mereka tidak bisa kembali bersama. Chase bersumpah dia telah berubah dan dia tidak akan menjadi power caller lagi. Namun, ini tidak cukup baginya. Setelah Chase tertidur, Detroit menyelinap keluar untuk mempersiapkan rencana baru bersama Left Eye. Keesokan paginya, sebuah patung muncul di depan rumah mewah Steve yang menunjukkan seorang pria sedang melakukan tindakan kotor dengan seekor kuda. Sebuah tanda mengatakan worry free mengubah pekerja menjadi kuda, tetapi orang-orang berpikir itu hanyalah sebuah metafora. Sementara itu, Chase pergi berjalan-jalan di sekitar lingkungan, tetapi orang-orang terus mengejeknya karena video viral tersebut dan bahkan melemparkan minuman kepadanya. Penghinaan itu memberi Chase sebuah ide. Keesokan harinya, sebuah iklan soda baru menunjukkan aktivis tersebut mencium seorang aktor yang memerankan Chase. Dia setuju untuk berpartisipasi dengan imbalan memutar videonya. Tapi pertama-tama, dia harus melalui beberapa permainan yang menyakitkan dan memalukan. Setelah dia dipukuli dan ditutupi kotoran, acara tersebut akhirnya memutar video para Acqui Sapiens. Selama beberapa hari berikutnya, Chase muncul di berbagai acara serius untuk memperingatkan orang-orang tentang worry free. Sayangnya, dunia ini korup dan Steve dipandang sebagai seorang jenius karena membantu perekonomian dengan tenaga kerja yang lebih efisien, menyebabkan saham worry free melonjak tajam. Suatu sore, Chase bertemu dengan Squeeze dan Salvador. Dia meminta maaf karena telah mengkhianati mereka dan berjanji akan berjuang bersama mereka mulai sekarang. Dia juga mengungkapkan kefrustrasiannya karena tidak ada yang menanggapi peringatannya dengan serius. Jadi mereka harus menghentikan para power caller untuk melewati garis demonstrasi besok untuk mendapatkan kemenangan di TV. Ketika mereka melihat keluar jendela, mereka melihat bahwa semua anak mengenakan wig kaleng untuk Halloween. Chase menghabiskan sisa harinya dengan merencanakan sesuatu. Dia menghubungi para pemain sepak bola dan memindahkan patung-patung Detroit. Dengan melihat video tersebut, dia mempelajari kata sandi untuk kunci rumah Steve dan menyelinap ke dalam rumah mewah itu. Keesokan harinya, para pengunjuk rasa menggunakan wig kaleng untuk merebut kembali maknanya. Para penjagar mulai memukuli mereka untuk membuka jalan mereka, hanya untuk menabrak patung-patung buatan Detroit yang disamarkan. Begitu para penjaga melemah, para pemain sepak bola menyelesaikan tugas dengan menumbangkan mereka, menyebabkan para power caller berjalan pergi. Para pengunjuk rasa merayakan kemenangan mereka, tetapi sayangnya, mereka terganggu ketika pasukan bantuan tiba. Kekacauan mengambil alih jalanan saat para penjaga memukuli semua orang dan bahkan menggunakan gas. Chase bergegas bersembunyi bersama teman-temannya dan memanggil bantuan miliknya sendiri. Tetapi pada saat itu,
seorang penjaga memukulnya hingga pingsan. Ketika Chasez bangun, dia berada di dalam mobil van penjaga. Dia melihat keluar jendela dan mendapati bahwa para penjaga masih memukuli para pengunjuk rasa dengan brutal. Namun, pertarungan berubah haluan ketika para Akui Sapiens muncul. Ternyata Chasez membebaskan mereka dengan imbalan bantuan mereka. Menggunakan tubuh mereka yang telah ditingkatkan, para Akui Sapiens dengan mudah mengalahkan para penjaga dan mendobrak pintu van untuk membebaskan Chasez. Ketika sebuah helikopter perusahaan muncul dengan lampu pencari, para Akui Sapiens tidak punya pilihan selain melarikan diri. Para pengunjuk rasa tetap menganggap ini sebagai kemenangan dan Detroit sangat kagum dengan rencana Cash sehingga dia kembali bersamanya. Setelah itu, Chasez pindah kembali ke garasi pamannya, tetapi dia menyimpan perabotan bagus dan mobilnya. Dengan uang terakhirnya, dia membeli mobil yang bagus untuk Salvador sebagai permintaan maaf atas pengkhianatannya. Ketika Detroit datang untuk menemuinya, momen romantis mereka terganggu oleh rasa sakit yang luar biasa. Chasez melihat ke atas untuk mendapati bahwa dia akhirnya berubah menjadi seorang Akui Sapien juga. Beberapa waktu kemudian, Steve mendengar bel pintu. Ketika dia memeriksa kamera, dia ngeri mendapati bahwa Chasez memimpin para Akui Sapiens untuk menyerbu rumah mewahnya. Dan pada akhirnya, film ini bukan cuma tentang pekerjaan, uang, atau dunia korporat semata. Semua yang terjadi menunjukkan bagaimana sistem bisa perlahan mengubah manusia menjadi alat demi keuntungan orang-orang berkuasa. Semakin tinggi Cash naik, semakin dia kehilangan dirinya sendiri. Dan endingnya benar-benar gila. Karena saat semua orang mulai menganggap keburukan sebagai hal normal, monster yang sebenarnya akhirnya muncul ke permukaan.